Setelah Yip Man berhasil mengalahkan petinju barat yang arogan, Yip Man tetap melatih Wing Chun dan menjalani kehidupan yang sederhana di Hong Kong. Pada tahun 1959, putra pertamanya yaitu Yip Chun kembali ke Foshan untuk belajar. Sedangkan Yip Man tinggal bersama istrinya yang bernama Cheng dan anak bungsunya yang bernama Yip Ching. 10 tahun berlalu, Bruce Lee kembali menemui Yip Man dan menagih janji yang diberikan Yip Man untuk diajarkan Wing Chun. Yip Man pun menguji kecepatan Bruce dengan membuang beberapa rokok ke arahnya. Namun kecepatan Bruce sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Yip Man. Yip Man hanya diam, lalu membukakan pintu untuk Bruce. Bruce kecewa, lalu pergi begitu saja. Di sekolah, Yip Ching berkelahi dengan seorang anak laki-laki bernama Fon. Karena mereka berdua selalu meributkan tentang kungfu. Hal itu memicu keramaian di sekolah, hingga Ibu Wong melerainya dan membawa mereka ke kantor guru. Pihak sekolah memanggil orang tua Ching untuk memberitahu kejadian yang menimpanya. Yip Man dan Chen pun datang, lalu meminta maaf atas perilaku Ching, serta membantu Ibu Wong mengobati mereka berdua. Sedangkan ayah Fong tidak datang, karena ayahnya adalah seorang tukang becak yang sering pulang malam. Merasa bersalah dan tak tega, Yip Man mengajak Fong ke rumahnya, sambil menunggu ayah Fong menjemputnya. Saat di rumah Yip Man, Fong menunjukkan beberapa gerakan kungfu di boneka kayu. Yip Man kagum dan menanyakan siapa yang mengajarinya. Lalu Fong menjawab, kalau ayahnya lah yang mengajarinya. Saat Fong sedang makan bersama keluarga Yip Man, ayahnya datang untuk menjemput Fong dan dia bernama Cheung Tin Chi. Setelah Tin Chi diberi penjelasan oleh Yip Man terkait kejadian anaknya, Tin Chi menyuruh anaknya untuk meminta maaf, lalu dia pun membawa Fong pulang. Di waktu luangnya, Tin Chi merupakan seorang seniman kungfu Wing Chun yang menghabiskan waktunya untuk bertarung secara ilegal demi mendapatkan uang dari seorang preman lokal bernama Sang. Sang merupakan kaki tangan dari petinju profesional dan makelar properti bernama Frank. Di saat itu, Frank terus memaksa Sang untuk mengambil alih kepemilikan lahan sekolah. Entah bagaimanapun caranya, lokasi itu adalah tempat di mana Ching dan Fong sekolah, dan Frank berniat mendirikan bisnisnya di sana. Di kedai teh, seorang wartawan bernama Lee sedang mewawancarai guru Tin karena ketertarikannya terhadap kungfu. Bahkan dia memotret semua guru kungfu untuk dia cetak dan mempopulerkan kungfu ke mancanegara. Di sekolah, saat Yip Man menjemput Yip Ching, ia bertemu dengan Tin Chi. Saat mereka mengobrol panjang lebar, mereka baru sadar kalau mereka berlatih Wing Chun dengan guru yang sama yaitu Kan Wah Sun. Karena hal itu, di lain waktu, Tin Chi mengajak Yip Man untuk bertanding 1 lawan 1 sebagai simbol persahabatan. Yip Man pun menerima tantangan tersebut. Saat Yip Man pulang bersama Yip Ching, dia bertemu dengan Sang dan berprasangka buruk terhadapnya saat dia menuju ke sekolah. Saat itu Sang mulai menjalankan misinya, di mana mereka memaksa kepala sekolah untuk menjual sekolahnya. Berkali-kali Sang memaksa, namun kepala sekolah tidak akan pernah menjualnya hingga membuat Sang marah dan menyiksa kepala sekolah. Tak lama Yip Man datang dan menghajar Sang beserta anak buahnya. Saat Yip Man menelpon polisi sambil menyandra Sang, 2 anak buah Sang menyandra Guru Wong, hingga akhirnya Yip Man membebaskan Sang dan mereka kabur di saat polisi datang. Fatso yang saat itu masih bertugas sebagai polisi, ia berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Dan karena polisi tidak bisa berjaga 24 jam, Fatso meminta Yip Man untuk membantunya. Karena kejadian siang tadi, Sang menyuruh anak buahnya untuk merantai gerbang sekolah sebagai upayanya balas dendam. Akibat hal itu, seluruh siswa dan para guru tidak bisa melakukan aktivitas mengajar. Melihat hal itu, Yip Man meminta muridnya yang bernama Hulip untuk menghancurkan gembok rantai itu, hingga gerbang sekolah pun terbuka. Saat Yip Man melihat anak buah Sang dari kejauhan, ia sadar kalau mereka akan melakukan segala upaya untuk merusak sekolah lagi. Yip Man pun meminta Hulip untuk berjaga di sekolah, untuk mengantisipasi hal tersebut. Saat malam hari tiba, anak buah Sang kembali datang, dan melakukan hal yang lebih gila. Mereka membawa minyak tanah, dan membakar beberapa area sekolah. Yip Man dan muridnya tidak tinggal diam, dan berusaha menghentikan mereka semua.
Saat Yip Man dan muridnya fokus melawan, anak buah Sang berhasil menculik kepala sekolah. Tin Chi yang sedang lewat, menyadari aksi penculikan tersebut, dan melawan anak buah Sang dengan brutal. Kolaborasi antara Yip Man dan Tin Chi membuat anak buah Sang babak belur dan menyerah. Seluruh warga berterima kasih dan memuji Yip Man atas kejadian tersebut, hingga membuat Tin Chi terlihat iri, lalu pergi. Sesampainya di rumah, Yip Man berkata kepada istrinya, kalau beberapa hari ke depan, dia akan pulang telat karena harus berjaga di sekolah. Mendengar itu istrinya terlihat kesal. Esok hari, Fatso menemui atasannya yang kita sebut saja Edward, untuk menindaklanjuti kasus pembakaran sekolah kemarin. Edward meminta Fatso untuk tidak ikut campur dan kasus itu akan ditangani olehnya. Lalu Edward mengusir Fatso saat itu juga. Saat Yip Man sedang berjaga di sekolah, banyak orang yang mengatakan kalau Yip Man seperti satpam. Isu tersebut terdengar oleh Guru Tin yang merupakan guru dari Sang. Guru Tin sangat marah karena selama ini Sang menggunakan kungfunya hanya membuat banyak masalah di Hong Kong. Guru Tin pun menghampiri markas Sang untuk memberi pelajaran, meski Yip Man sudah beberapa kali mengingatkan Guru Tin untuk sabar. Saat tiba di markas Sang, Guru Tin memarahi Sang dan memakinya dengan kata-kata kasar hingga membuat Sang marah dan balik memaki Guru Tin hingga membuat Guru Tin menamparnya. Sang yang berusaha menusuk Guru Tin menggunakan pisau dapat dicegah oleh Yip Man hingga seluruh anak buah Sang berusaha menghajar Yip Man dan Guru Tin. Fatso yang saat itu mendapat info dari Hulik kalau Yip Man berada di markas Sang. Ia segera pergi dan di waktu yang pas, Fatso berhasil menghentikan kericuhan di markas Sang. Setelah kejadian tadi, Fatso menjelaskan kepada Yip Man dan Guru Tin kalau si Edward dan Frank telah melakukan kerja sama, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yip Man bersikeras akan melakukan segala upaya untuk melindungi sekolah, karena Yip Man tidak akan pernah terima jika orang asing terus menindas rakyat Hong Kong hanya karena uang semata. Di luar sepengetahuan Yip Man, saat istrinya di rumah, dia mengalami sakit pada perutnya hingga pergi ke toko obat untuk membeli obat. Namun, karena tak kunjung membaik, Cheng pergi ke dokter untuk memeriksa penyakitnya. Setelah diperiksa, dia begitu kaget karena penyakit yang dia derita adalah kanker. Bahkan saat ingin memberitahu Yip Man, Cheng melihat Yip Man sedang dipuji-puji oleh ibu-ibu, hingga membuat Cheng mengurungkan niatnya dan memilih untuk pulang ke rumah. Di lain tempat, Sang menawarkan uang yang cukup banyak kepada Tin Chi untuk memberi pelajaran kepada Guru Tin. Tin Chi awalnya menolak, namun karena dia butuh uang untuk membuka sekolah kungfu, akhirnya Tin Chi menerimanya. Tin Chi pun pergi ke tempat Guru Tin dan menghajarnya dengan sangat brutal. Akibat hal itu, Guru Tin masuk rumah sakit dan Sang meminta suster untuk menelpon Yip Man dan mengabari tentang kondisi Guru Tin. Hal itu dilakukan Sang agar Yip Man pergi ke rumah sakit dan Sang dengan mudah menculik beberapa anak di sekolah, termasuk Yip Ching dan Fong. Aksi Sang dipergoki oleh Guru Wong dan Hulik hingga Hulik berusaha menghentikannya. Namun dia malah babak belur dan Sang meminta Hulik untuk membawa kepala sekolah ke markasnya jika tidak ingin melihat para anak tersebut dijual. Saat Yip Man kembali ke sekolah, Guru Wong memberitahukan apa yang terjadi. Yip Man marah dan langsung datang ke markas Sang seorang diri. Saat Yip Man menyadari kalau Yip Ching yang diculik, dia bahkan rela bersujud di hadapan para anak buah Sang. Tak lama Tin Chi datang setelah mendapat kabar dari Guru Wong dan meminta Sang untuk melepaskan anaknya tersebut. Sang lalu melepaskan Fong. Setelah itu, Tin Chi dan Fong pun pergi meninggalkan markas Sang. Tak cukup sampai di sana, Sang berusaha menyiksa Yip Man dengan cara melawan 10 anak buahnya. Tapi jika Yip Man memukul anak buahnya, maka anaknya yang akan disiksa. Namun Yip Man tidak sebodoh itu. Yip Man menjauh dari pandangan Sang hingga dia leluasa untuk melawan anak buah Sang.
Di lain tempat, saat perjalanan pulang, Fong memohon kepada Tinci untuk membebaskan teman-temannya. Tinci pun kembali, lalu menghajar Sang dan para anak buahnya. Saat Sang terpojok, dia menyandera Yip Ching, namun Yip Ching langsung menggigit lengan Sang dan berhasil kabur. Yip Man langsung berusaha melindungi Yip Ching, hingga tak lama banyak polisi dan wartawan datang, tapi sayang Sang berhasil kabur. Di lain tempat, Hulik menemui Cheng untuk mengabarkan kalau Yip Ching telah diculik, hingga membuat Cheng panik. Saat Yip Man pulang bersama Yip Ching, istrinya menangis dan memeluk Yip Ching. Yip Man pun menjelaskan keadaan saat ini di sekolah, namun Cheng malah menampar Yip Man. Cheng begitu marah kepada Yip Man, karena selama ini Yip Man hanya memikirkan sekolah dan tidak memperdulikan keluarganya, bahkan dia tidak tahu apa yang diderita oleh Cheng. Di saat itu juga, Cheng dengan sedih memberitahu penyakitnya kepada Yip Man, hingga membuat Yip Man sangat sedih. Yip Man pun membawa istrinya ke dokter untuk kembali diperiksa, dan dokter mengatakan kalau sel kanker pada tubuh Cheng sulit untuk disembuhkan, dan perkiraan sisa hidup Cheng hanya 6 bulan. Mendengar hal itu, kehidupan Yip Man berubah. Yang awalnya kurang memperdulikan keluarganya, kini ia berusaha selalu ada untuk keluarganya, selalu berusaha membuat istrinya tersenyum. Keesokan harinya, Edward menemui Frank dan berkata kalau Frank telah bertindak terlalu jauh, hingga mencoreng nama kepolisian, dan membuat Edward tidak akan mau lagi bekerja sama dengan Frank. Frank marah atas tindakan yang telah dilakukan Sang, dan memukul Sang hingga mental. Frank pun memerintahkan petarung Muay Thai yang kita sebut saja Chong Li, untuk menghabisi Yip Man. Yip Man yang saat itu sedang menemani istrinya berobat, ia bertemu dengan Chong Li di dalam sebuah lift, dan tanpa basa-basi, Chong Li langsung berusaha menghajar Yip Man. Chong Li kalah, dan Yip Man menyuruhnya pergi. Saat di rumahan, Fatso menemui Yip Man dan memberitahunya kalau Frank telah merencanakan sesuatu untuk menghabisi Yip Man. Bukannya merasa takut, Yip Man malah pergi menemui Frank untuk menyelesaikan semua kekacauan yang telah Frank perbuat. Dengan tegas Yip Man menanyakan apa yang diinginkan Frank dari sekolah itu. Karena tak ada satupun anak buah Frank yang dapat menghabisi Yip Man, Frank menantang Yip Man. Jika Yip Man dapat bertahan dalam waktu 3 menit, maka dia tidak akan mengganggu sekolah itu lagi. Meski awalnya Yip Man terlihat kewalahan dengan kekuatan Frank, namun Yip Man dapat bertahan selama 3 menit dan hampir menendang biji Frank. Tanpa berkata apapun, Yip Man pergi begitu saja. Di lain tempat, setelah Tinci memiliki cukup uang, ia menyewa tempat untuk membuka sekolah Wing Chun. Karena sekolah Wing Chun Yip Man lebih terkenal, Tinci menemui Li dan menyogoknya agar membuat berita tentang sekolah Wing Chun-nya yang lebih hebat daripada Yip Man. Namun Li menolak karena ucapan Tinci tidak terbukti. Mendengar hal itu, Li pun membuktikannya dengan melawan para guru kungfu di Hong Kong agar dirinya terkenal seperti Yip Man. Li meliput seluruh aksi Tinci dan membuatnya terkenal, bahkan banyak wartawan yang mewawancarai dirinya. Dalam sesi wawancara, dengan nada sombong, Tinci menantang Yip Man untuk membuktikan siapa yang paling hebat dalam kungfu Wing Chun di Hong Kong. Seluruh koran di Hong Kong memuat berita tentang tantangan Wing Chun Tinci melawan Yip Man.
Namun, saat Yip Man yang saat itu sedang menemani istrinya berobat, dia sedang membaca koran dan tidak memperdulikan tantangan itu. Cheng yang melihat Yip Man pura-pura tidak melihat tantangan itu, dia terheran dengan perubahan suaminya itu. Yip Man lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk menemani istrinya berobat dan membuat istrinya selalu bahagia di sisa hidupnya. Mengetahui kalau istrinya suka menari, Yip Man diam-diam pergi ke tempat kursus menari untuk berlatih. Namun ternyata, guru menari di tempat itu adalah Bruce. Bruce mengetahui jika Yip Man ingin belajar menari, dia membuat kesepakatan dengan Yip Man, di mana Bruce akan mengajarkannya menari jika Yip Man menjadikan Bruce sebagai muridnya. Yip Man berkata, kalau tempo hari saat Bruce menemuinya, Yip Man tidak menolaknya, dan itu sebuah kesalahpahaman. Mendengar itu Bruce tersenyum. Saat di hari pertarungan Wing Chun Yip Man melawan Tin Chi diselenggarakan, seluruh guru kungfu dan wartawan berkumpul di pusat kota Hong Kong. Mereka ingin melihat pertarungan antara dua legenda Wing Chun untuk menunjukkan siapa yang terhebat. Namun Yip Man lebih mementingkan menari bersama istrinya, tanpa memperdulikan hal lain. Karena sudah berjam-jam Tin Chi dan para media menunggu kedatangan Yip Man, alhasil Tin Chi dinyatakan menang. Rasa kekecewaan Tin Chi membuatnya menghina Yip Man sebagai pengecut yang tidak mewariskan prinsip Wing Chun sesungguhnya. Hal itu membuat suasana kacau hingga polisi harus turun tangan. Di lain tempat, Chang yang kelelahan tiba-tiba jatuh pingsan hingga Yip Man membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau kondisi Chang semakin buruk dan harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. 2 hari kemudian, Chang sadar dan membuat Yip Man sedikit tenang. Hidup Yip Man sekarang dihabiskan untuk merawat Chen, mulai dari membuatnya makan hingga menyuapinya. Saat malam hari, tanpa sepengetahuan Yip Man, Chang meminta anaknya untuk memberikan surat kepada Tin Chi melalui phone, yang mana surat tersebut adalah tawaran bertarung antara Yip Man melawan Tin Chi. Saat kondisinya semakin memburuk, Chang meminta Yip Man untuk berfoto bersama. Setibanya di rumah dan berbincang, Chang mengungkapkan semua perasaannya kepada Yip Man, di mana setiap orang berhak merasa bahagia atas apa yang diinginkannya. Chang mengetahui kalau Yip Man ingin sekali melawan Tin Chi, namun Yip Man tidak memperdulikan hal itu, karena Yip Man lebih memilih merawat Chang. Chang mengatakan kalau dia lebih suka Yip Man yang dia kenal dulu, Yip Man yang berani melawan orang yang menindasnya, Yip Man yang berani melindungi orang yang tertindas. Chang juga memberitahu kalau dia telah membuatkan jadwal pertandingan antara Yip Man dan Tin Chi. Chang juga meminta Yip Man berlatih di boneka kayunya untuk terakhir kalinya sebelum Chang meninggal. Mendengar itu, sambil menangis, Yip Man menuruti semua permintaan Chang. Tiba di hari pertarungan, Chang mengantarkan Yip Man pergi ke tempat Tin Chi. Chang merasa senang melihat Yip Man melakukan apa yang selama ini ingin Yip Man perbuat. Pertarungan keduanya dimulai menggunakan tongkat dan pedang, hingga menggunakan tangan kosong sebagai bentuk ajaran Wing Chun sejati. Walau beberapa kali seimbang, hingga mata Yip Man terluka, Yip Man berhasil mengalahkan Tin Chi dengan pukulan tepat di ulu hatinya. Tanpa media, tanpa banyak orang tahu, dan tidak perlu pengakuan dari banyak orang, Yip Man membuktikan kalau Wing Chun sejati terlahir dari tekad dan menggunakan teknik yang tepat. Yip Man pergi meninggalkan Tin Chi dan berpesan kalau tidak ada yang lebih penting dibanding rasa cinta daripada hanya sekedar pengakuan. Semasa hidupnya, Yip Man begitu mencintai istrinya. Saat Yip Man kaya raya hingga jatuh miskin, saat Jepang menyerang, istrinya lah yang selalu menemani dan mencintainya tanpa melihat fisik dan keadaan. Hingga istrinya jatuh sakit, Yip Man tak pernah lelah untuk merawat dan berusaha membahagiakan istrinya.
Selama 6 bulan penuh Yip Man menemani istrinya. Sang meninggal dunia pada tahun 1960 karena kanker yang ia derita, meninggalkan Yip Man, Yip Chun, dan Yip Ching. Kehidupan Yip Man terus berlanjut, dan sekarang Yip Man fokus mengajarkan Wing Chun kepada Yip Ching untuk menuntun hidupnya kelak.